Nah, pada kegiatan pertama, tahapan pertama dalam kegiatan saya adalah melakukan jadwal dengan mentor dan coach, di mana saya melakukan via WA. Adapun diskusi terkait isu yang diangkat di mana melalui coach itu melalui via WhatsApp, dan untuk mentor saya melakukan dokumentasikan melalui video, di mana di sini saya membahas tentang identifikasi isu yang akan saya angkat. Nah, di sini saya melakukan diskusi. Nah, dalam tahap ini saya telah memberikan keterkaitan substansi saya pada tahapan kegiatan itu, yaitu harmonis, di mana menghargai setiap orang apapun latar belakang yang terlihat dalam melakukan diskusi secara harmonis terkait isu yang diangkat. Dalam hal ini ada 5 identifikasi yang telah saya lakukan. Selanjutnya, pada tahapan kegiatan yang ketiga, melakukan persetujuan terkait isu yang diangkat. Pada kali ini, Bapak Mentor telah memberikan persetujuan atas isu yang saya angkat, di mana rendahnya hasil belajar mahasiswa melalui media pembelajaran digital. Nah, pada mata kuliah manajemen keuangan, prodi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat tahun 2025. Always support us by clicking the subscribe button because it means a lot to us. To the next video. See you. Kegiatan kedua yaitu melakukan koordinasi dengan dosen pengampu terkait media pembelajaran yang digunakan, di mana tahapannya mengatur jadwal, yang kedua membahas media pembelajaran, dan ketiga adalah menyampaikan gagasan dan ide terkait media pembelajaran digital. Di sini kita substansi keterkaitannya adalah berakhlak ASN, di mana harmonis, berorientasi pada pelayanan, dan untuk kegiatan ketiga dalam melakukan identifikasi pembelajaran untuk menunjang pembelajaran interaktif, diperlukan adanya beberapa tahapan, di mana yang pertama melaksanakan pemetaan sesuai dengan media pembelajaran dengan tim teaching. Nah, di sini yang saya temani adalah Ibu Wulan selaku tim teaching manajemen keuangan, dan Ibu Nurwahyuni Syahrir. Nah, untuk selanjutnya adalah melaksanakan penelusuran terkait jenis pembelajaran. Jadi terkait apa saja sih kalau kita memakai media pembelajaran, karena kan seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali model media pembelajaran. Jadi di sini kami saling diskusi untuk mengetahui bagaimana jenis-jenis pembelajaran. Setelah mengetahui dan melihat terkait media pembelajaran, akhirnya saya pun melakukan penyusunan terkait keselarasan materi perkuliahan manajemen keuangan. Nah, seperti yang kita lihat, saya telah melakukan search bahwa ada beberapa media pembelajaran digital. Nah, di sini kita melihat ada banyak sekali, ada seperti video dalam bentuk video podcast, ada dalam bentuk game based learning, multimedia, dan lain sebagainya.
Nah, selanjutnya kita masuk ke kegiatan keempat, yaitu penyusunan media pembelajaran digital game based learning, di mana ada beberapa tahapan kegiatan, di mana yang pertama saya melakukan penyusunan referensi media pembelajaran, apakah itu dari Google, dari Instagram dan lain sebagainya. Dan yang kedua, membuat rancangan panduan digital media pembelajaran. Nah, seperti ini proses melakukan penyusunan. Nah, setelah itu pada tahapan selanjutnya yaitu melakukan finalisasi penyusunan panduan digital media game based learning. Panduan media pembelajaran digital game based learning, dan saya pun menunggu untuk bertemu dengan ibu dosen pengampu manajemen keuangan. Tiga. Setelah melakukan pengajaran ke mahasiswa, saya kasih waktu dia sekitar 5 menit untuk bisa baca-baca sedikit apa materi yang saya sudah sampaikan. Dari situ saya kasih gamenya itu melalui saya play musik, terus abis play musik saya play spin game. Nanti habis musiknya nanti ada satu mahasiswa yang pegang media kayak contoh media spidol kan yang dibawa, maksudnya apa ya, habis mahasiswa satu yang pegang ke mahasiswa kedua sampai habis itu musik, terus kalau habis musik itu cuma ngerti itu berarti yang naik naik langsung ke depan. Habis itu dia nge-spin melalui laptop. Kita harus berbasis digital, jadi saya menggunakan laptop. Habis itu nanti kelihatan di situ soal apa, contoh pengertian manajemen keuangan. Dia sampaikan perkenalkan nama saya bla bla bla, dan saya menjelaskan tentang pengertian manajemen keuangan. Seperti itu sih Bu. Terus saya mengambil musik supaya lebih hidup begitu di dalam kelas, tidak boring, nggak boring di kelas. Seperti itu sih Bu. Nanti terus sebelum nge-spin ada kan saya ambil buku catatan satu. Nah, dia harus catat namanya sendiri. Kayak gitu. Nanti seperti itu. Berarti spinnya nanti pakai model ini juga? Iya, ada aplikasi spinnya. Ya, saya mau pakai online saja sih Bu, karena di situ sudah bagus juga jaringannya di kelas. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Berarti bisa diterapkan ya di kelas saya? Iya, boleh. Semoga kemarin kan saya sudah tampilkan soal panduan media pembelajaran digital. Jadi sekarang saya mau perlihatkan ke Ibu, menurut Ibu bagaimana, sudah setujukah dengan model seperti itu, media pembelajaran digital seperti itu? Ya, sangat menarik ya, bisa dipakai untuk anak-anak nggak bosan. Iya, supaya mereka nggak boring ketika melakukan pembelajaran digital. Kalau gitu makasih ya Bu soal persetujuan yang Ibu berikan. Semoga saya bisa mengaplikasikan di kelas dan membuat di kelas menjadi tidak boring. Oke, selalu.
Kembali lagi dalam video hari ini dalam laporan minggu keempat dan minggu kelima. Tidak terasa proses kegiatan aktualisasi akan segera berakhir, dan seperti ini adalah profil kampus Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Dan untuk kegiatan di minggu keempat yaitu melakukan pertemuan dengan dosen pengampu terkait panduan media pembelajaran digital game-based learning. Dan saya pun menunggu untuk bertemu dengan Ibu dosen pengampu manajemen keuangan. Tiga. Setelah melakukan pengajaran ke mahasiswa, saya kasih waktu dia sekitar 5 menit untuk bisa baca-baca sedikit apa materi yang saya sudah sampaikan. Dari situ saya kasih gamenya itu melalui saya play musik, terus abis play musik saya play spin game. Nanti habis musiknya nanti ada satu mahasiswa yang pegang media kayak contoh media spidol kan yang dibawa, maksudnya apa ya, kayak habis mahasiswa satu yang pegang ke mahasiswa kedua sampai habis itu musik, terus kalau habis musik itu cuma hati itu berarti yang naik naik langsung ke depan. Habis itu dia nge-spin melalui laptop. Kita harus berbasis digital, jadi saya menggunakan laptop. Habis itu nanti kelihatan di situ soal apa, contoh pengertian manajemen keuangan. Dia sampaikan perkenalkan nama saya bla bla bla, dan saya menjelaskan tentang pengertian manajemen keuangan seperti itu sih Bu. Terus saya mengambil musik supaya lebih hidup begitu di dalam kelas, tidak boring, tidak boring di kelas, seperti itu sih Bu. Nanti terus sebelum nge-spin ada kan saya ambil buku catatan satu. Nah dia harus catat namanya sendiri. Kayak gitu. Nanti seperti itu sih. Berarti spinnya nanti pakai model ini juga? Ya, ada aplikasi spinnya. Nah, saya mau pakai online saja sih Bu, karena di situ sudah bagus juga jalannya di kelas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Berarti bisa diterapkan juga ya di kelas saya? Ya, boleh. Semoga kemarin kan saya sudah tampilkan soal panduan media pembelajaran digital. Jadi sekarang saya mau perlihatkan ke Ibu, menurut Ibu bagaimana, sudah setujukah dengan model seperti itu, media pembelajaran digital seperti itu? Ya, sangat menarik ya, bisa dipakai untuk anak-anak nggak bosan. Iya, supaya mereka tidak boring ketika melakukan pembelajaran digital. Kalau gitu makasih ya Bu soal persetujuan yang Ibu berikan. Semoga saya bisa mengaplikasikan di kelas dan membuat di kelas menjadi tidak boring. Oke, selamat.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rizka. Oke. Selanjutnya masuk ke kegiatan yang terakhir, yaitu evaluasi, di mana merancang evaluasi, melaksanakan evaluasi sampai menyusun hasil evaluasi yang telah dilakukan dalam peningkatan hasil belajar melalui game-based learning. Saya dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat yang aku mata kuliah manajemen keuangan bersama dengan Ibu Nanda, peserta laksar CPNS tahun 2022. Pada kegiatan aktualisasi yang dilakukan Ibu Nanda, menurut saya itu sangat menarik. Sebagaimana kita di Universitas Sulawesi Barat, mata kuliah manajemen keuangan sering dianggap sebagai mata kuliah yang agak sulit bagi mahasiswa, sehingga dengan adanya metode pembelajaran yang diberikan oleh Ibu Nanda ini bisa membantu mahasiswa untuk lebih fun atau lebih suka untuk belajar terkait manajemen keuangan. Dengan metode game based learning ini diharapkan mahasiswa bisa lebih interaktif, lebih asyik, atau lebih mudah memahami materi terkait manajemen keuangan. Mungkin cukup dari saya. Tentang metode pembelajaran digital game based learning itu sangat apresiatif karena metode pembelajaran tersebut dapat menarik mahasiswa untuk melakukan proses pembelajaran yang dapat diterapkan dalam RPS mata kuliah di internal Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Terima kasih.